Oke, pada kesempatan hari ini saya mau membahas soal kondisi setelah sebulan ikut PPG ya. Jadi video ini singkat saja ya, karena saya juga udah mulai lelah ya. Jujur ya, karena di PPG ini setelah 1 bulan ternyata juga melelahkan ya. Jadi secara singkat saja di video ini mau membahas soal bagaimana tugas LMS, kemudian PPL-nya, dan relasi dengan teman, guru, dosen, dan sekolah. Sebenarnya ini yang menjadi tantangan besar ketika mengikuti PPG calon guru. Begitu banyak tugas yang diberikan setiap minggu dan setiap topik itu harus dikerjakan dengan tepat waktu. Walaupun sekarang sebenarnya itu tidak ada semacam deadline yang harus mewajibkan segera mengerjakan. Tetapi ya sebagai mahasiswa yang harus menyelesaikan kewajibannya itu kan ini menjadi semacam tanggung jawab kita ya, harus mengerjakan tugas dengan tepat waktu, serius ya. Tidak mudah sebenarnya mengerjakan tugas yang begitu banyak. Ditambah lagi teman-teman yang satu kelompok ini kan juga PPL juga ya. Dan kebanyakan tugas juga kelompok. Jadi kalau kita ini kadang suka beradu nasib ya, di sekolah sudah banyak tugas untuk misal di piket atau menjadi ditugasi apa oleh sekolah, sementara di LMS juga ada tugas. Itu kadang ya capek ya kan, temannya juga capek ya, nggak ada titik temu sebenarnya mau kapan mengerjakannya ya. Itu yang menjadi semacam tantangan bagi kita supaya punya semacam semangat untuk mengerjakan, atau juga memberi semangat kepada teman kita yang lain supaya mau mengerjakan ya. Karena di PPG ini tugas yang begitu banyak ini sebenarnya keberhasilan atau ketuntasannya itu juga dipertimbangkan dengan aspek kerjasama antar mahasiswa ya. Kalau tugasnya mandiri semua mungkin ya saya selesaikan sehari bisa ya, tapi ada sisi yang harus mewajibkan mahasiswa ini mengerjakan dengan kelompok, sehingga kalau kita egois atau hanya mementingkan diri sendiri, akhirnya ya tugas ini ya mungkin bisa selesai tapi relasi yang ada hancur ya, karena keegoisan atau sifat ingin menyelesaikan tugas tanpa memperhatikan teman gitu ya. Yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana membangun komunikasi antar teman, karena di sini kita kan baru kenal ya 1 bulan itu. Kadang ada teman yang nggak enakan atau belum merasa punya hubungan yang baik, sehingga ada hal yang perlu dibahas tidak bisa sampai karena ada semacam gap atau batasan yang masih membuat mereka tidak bisa komunikasi dengan lancar. Ya akhirnya kadang dipendam sendiri, ada masalah gitu ya, akhirnya ya udah nanti LMS-nya akhirnya nggak dikerjain ya, pada marah gitu ya. Ya itu. Oke, selanjutnya PPL ya. PPL yang dilaksanakan di kampus saya ini, kalau saya kebagiannya kan di SMA Kalasan ya, agak jauh memang ya, dan melelahkan. Hampir 1 bulan ini saya kesana terus, walaupun cuman hari Selasa, Rabu, Kamis, dan itu belum full ya karena masih masa puasa. Pulangnya kan jadi lebih awal ya, jalanan juga nggak begitu ramai, sehingga belum menjadi representasi kondisi di bulan-bulan yang akan datang gitu ya. Mungkin akan lebih melelahkan besok sudah setelah Lebaran ya, karena lalu lintas sudah ramai lagi, belum lagi ditambah jam
mengajarnya kan sudah normal ya, sudah full. Di sekolah itu sebenarnya kemarin ya, kalau saya dan teman-teman itu memanfaatkan untuk mengerjakan observasi yang ditugaskan di LMS, dan itu ternyata tidak bisa selesai dalam jangka waktu 1 minggu ya, karena observasi membutuhkan koordinasi dengan Wakasek yang punya data-data soal sekolah dan pihak-pihak lain seperti TU atau keamanan atau yang lain. Itu perlu semacam proses yang lama dan tidak bisa instan. Ditambah lagi pengerjaannya juga agak lama ya, karena tidak semua mahasiswa dapat memperoleh data cepat ya. Kami akhirnya itu lebih memutuskan agar kerjasama saja. Ada 2 bidang kan di SMA Kalasan, yang di sana kan ada bahasa Indonesia dan matematika. Akhirnya kerjasama saja supaya cepat selesai, karena kalau dikerjain per kelompok ya mungkin 1 bulan lebih selesainya ya, dan itu akan menyusahkan sekolah untuk memberikan informasi ya. Kemarin sebenarnya juga sudah ada hal baru yang saya rasakan, itu ikut piket yang apa istilahnya, mencatat siswa terlambat gitu. Wah, ternyata juga banyak yang terlambat ya, karena kondisi hujan gitu ya. Lalu dapat teman guru baru yang di sana, bapak-bapak, dan obrolannya sangat seru, karena ternyata sudah bapak-bapak guru pun masih ngobrolin soal komputer ya, terus game GTA gitu. Lalu ya karena barangkali dekat ya, umurnya tidak jauh ya, tidak antara bapak anak gitu ya, masih ya kisaran 10 tahun 5 tahun perbedaan umurnya ya. Dan kemarin sebenarnya 1 minggu itu hujan terus, jadi kesana itu melelahkan untuk perjalanan berangkat dan pulang. Itu prosesnya sangat lelah, sampai rumah saya itu ya capek sebenarnya, karena harus ya bersabar di jalan macet. Lalu belum lagi kalau kalau baju basah gitu kan agak kadang emosi ya, besok masih dipakai malah basah ya. Akhirnya beli serep yang banyak. Celana panjang tuh punya 6 pasang saya, 6 pasang berarti 12 ya. Baju juga itu sebenarnya yang kemarin direncanakan itu yang mau beli seragam itu sudah beli, tapi kok nggak sesuai kayaknya nggak sesuai kalau menurut teman-teman saya ya. Tapi ya udahlah, di seragam. Terus besok nggak tahu ya, kalau hari Kamis, yang hari Kamis PON ya, itu ada hari pakai baju adat Jawa, itu harus dipakai dari rumah sampai sekolah, juga harus dipakai sampai pulang, karena itu bentuk semacam kebijakan untuk menguri-uri kebudayaan. Ya, itu pengalaman BPL 1 bulan yang sungguh melelahkan. Yang selanjutnya saya mau menceritakan soal relasi. Ini yang menjadi topik sangat sering saya banggakan, karena saya dulu itu nggak punya relasi yang terlalu baik dengan pertemanan yang sebelumnya ya. Ya mulai dari temannya dulu ini, selama 1 bulan sebenarnya lama-lama juga mulai mengenal bagaimana karakteristik mereka, lalu bagaimana keseharian mereka, bagaimana sifat-sifat mereka yang ditampilkan selama kuliah itu ya. Ya menjadi perhatian sebenarnya kalau mereka ini nanti udah mulai terbiasa santai, karena ya udah teman dekat, nanti bisa lah gitu, ceritanya begitu. Nanti kan lama-lama menyepelekan ya. Kalau sekarang itu kan masih nuansanya semangat gitu, karena barangkali
ya masih baru dalam mengenal, kan masih pada jaga muka ya. Kalau nggak kelihatan rajin atau maksimal gitu kan nanti agak dipandang sebelah mata ya. Tapi besok kalau udah mengenal lebih dekat selama 1 bulan ya udah mulai capek gitu ya. Dan kemarin tugas-tugas itu kan sebenarnya dikerjakan secara kelompok. Ini mulai ada semacam nuansa kerja rodi atau pemaksaan ya. Saya itu coba untuk tidak memaksa atau membuat orang yang punya standar berbeda itu mengikuti standar saya, karena orang juga berbeda-beda cara kerjanya ya. Ada yang perlu waktu lama, ada yang cepat, ada yang proses memahaminya itu perlu pendalaman, ada juga yang cuman membaca sekilas langsung bisa membuat sesuatu. Itu kan perbedaan ya. Makanya ketika orang itu kayak sekarang itu sedang mengerjakan tugas, tapi di sisi lain dia juga sedang puasa ya, karena ini bulan puasa ini saya itu nggak enak kalau memerintahkan mereka cepat, nggak enak, karena ya harus ada semacam kesabaran di situ ya. Beda dengan dulu saya kalau kuliah udah skripsi, itu yang mengatur ritmenya ya saya sendiri, mau cepat mau lambat mau nggak dikerjain itu kan yang memutuskan saya. Jadi ini perlu semacam kedewasaan dan rasa tenggang rasa ya. Kalau tidak ya mungkin hubungan pertemanan ini nggak berjalan lama, mungkin ya cuman ketemu baru mau ngomong, kalau udah nggak ketemu udah nggak kenal ya kan. Ya harus sabar. Lalu dengan dosen, kalau yang dengan dosen itu sebenarnya nggak terlalu gimana ya, karena di PPG ini 90% dosennya ini kan dulu dosen saya pas S1. Jadi ya mendapat semacam privilege atau ya karena saya udah kenal ya, jadi nggak terlalu gimana gitu, udah kenal dengan kriteria yang ingin dicapai dosen itu bagaimana ya. Misal penulisan atau seragam itu kan juga sebenarnya menjadi perhatian ya. Kalau dosen mintanya begini kita nggak lakukan kan bisa membuat image kita kepada dosen ini menjadi buruk ya kan. Kemarin itu sebenarnya ada dosen yang udah lumayan tua, jadi perlu bantuan untuk mengakses LMS. Ya udah, kita bantulah ya, karena juga dosen ini yang mengajar kita ya, walaupun mereka itu sudah digaji ya, tetap kita harus saling membantu aja lah, karena keberhasilan kita ini juga karena ada campur tangan dosen. Lalu dengan guru ya, seperti yang dicerita tadi sebelumnya, sebenarnya kalau dengan guru yang di sekolah ini kalau tidak tidak pas jam mengajar itu enak ya bisa cerita, tapi kalau pas mengajar ini kan harus serius ya, harus benar-benar pembicaraan dan tindakan yang kita lakukan itu jangan main-main ya. Kemarin sebenarnya itu kan sudah ikut observasi di kelas ya. Minggu depan ini rencananya mau masuk kelas lagi untuk mengamati pembelajaran gurunya bagaimana, modulnya, terus media-media yang digunakan itu untuk topik selanjutnya akan membahas itu. Nah ini rencana besok mau masuk kelas dan semoga ya yang topik minggu ini harus bisa selesai ya, supaya ke depan itu nggak masih dibebani tanggung jawab di topik sebelumnya. Jadi semacam masih nyimpen utang gitu loh. Capek ya kalau menumpuk-numpuk tugasnya gitu loh. Jadi pas ketemu guru itu kayak kalau masih banyak tugas itu nggak enak gitu ya, nggak bisa plong gitu, nggak bisa maksimal ya. Lalu dengan sekolah ya, kemarin juga bergesekan dengan berbagai macam elemen sekolah yang seperti ibu kantin itu juga penting ya. Terus dengan buku kepala
dengan Pak Satpam itu kan warga sekolah yang perlu kita temui dan kita kenal supaya kita punya relasi yang baik. Karena saya itu dulu meremehkan ya, kadang ya cuman siapa sih tukang bersih-bersih, ngapain kita kenal. Di hari berikutnya saya ini kan pernah di sekolah misalnya itu kayak punya tanggung jawab di semacam ruangan gitu ya, ternyata dia yang bersihin ya kan, nggak enak kan. Jadi kenapa dari dulu tidak saya kenal gitu ya. Jadi semua orang itu di sekolah penting, jangan terus meremehkan yang bukan istilahnya tidak bergesekan dengan kita ya, dengan guru pamong, dengan kepala sekolah, dengan tukang bersih-bersih, bu kantin, dengan satpam, itu penting. Semua itu harus punya semacam pembentukan relasi yang baik supaya kedepannya ini tidak menjadi semacam kecanggungan dalam berkomunikasi ya, atau seret kalau mau ngomong itu agak masih istilahnya nggak enak gitu loh. Semoga ya sebulan ini bisa masih kuat ya untuk bulan-bulan yang akan datang, karena masih kurang lebih ya 10 bulan ya, 10 bulan 9 bulan ya, bisa masih kuat dalam menjalani PPG ini. Dan teman-teman juga semoga masih kuat PPG sehingga akhirnya dapat serdik ya kan. Kira-kira begitu. Terima kasih sudah menonton.